itu sebenarnya kita berbicara tentang energi daripada cahaya. Cahaya itu adalah gelombang daripada elektromagnetik, jadi beberapa orang itu tertarik untuk mempelajari apa yang terkandung di dalam cahaya itu. Misalnya kita bayangin ada lilin yang kita nyalain, terus kemudian kita deketin tangan kita. Nah, terus kemudian kita deketin lagi. Ini ada jarak tertentu. Terus kemudian katakanlah kita deketin di sini. Atau kita ubah lilinnya. Lilinnya itu menjadi lilin yang katakanlah lebih besar dengan kemampuan untuk melepaskan cahaya, kemampuan untuk melepaskan cahaya lebih banyak ke sekelilingnya. Kan beda kan kalau lilin yang kecil sama lilin yang gede, ya berarti pengaruhnya berbeda. Nah, kita akan merasa bahwa pada saat kita pakai lilin yang pertama, tangan kita mungkin anget. Tapi pada saat kita pakai lilin yang kedua, tangan kita lebih anget lagi. Berarti di sini berapa besarnya energi yang dipancarkan mereka. Ini kan energinya kan dipancarkan mereka ke sekeliling sampai suatu kali lilin ini makin lama makin habis dan dia tidak bisa memancarkan energi lagi. Nah, energi yang dipancarkan dia itu semakin besar juga pada saat dia mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, pada saat kita belajar tentang fenomena kuantum ini ada beberapa hal, yaitu adalah tentang radiasi benda hitam. Kita bahas satu-satu ya, radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien dan seterusnya. Pada saat kita membahas tentang radiasi, dia ada istilah baru. Ini daya ya, ini biasa aja. Ini kan kita sudah belajari tentang di perpindahan kalor. Ini laju hantaran kalor. Nah, ini namanya adalah emisivitas. Emisivitas ini itu nilai emisivitas nilai emisivitas ini antara 0 sampai 1, di mana E yang sama dengan 1 itu dikatakan bahwa benda ini mampu menyerap kalor secara sempurna. Jadi dikatakan ini benda ini mampu menyerap kalor dengan sempurna. Dengan sempurna itu berarti maksudnya nyampe ke dia 100 ya berarti diserap 100 juga. Nah, ini jarang sekali. Nah, kalau ini melakukan radiasi, maka dinamakan sebagai radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam. Jadi dia bisa menyerap sama memancarkan. Benda yang radiasi benda hitam ini bukan bendanya itu memang warnanya hitam, tapi sifat karakternya dia itu menyerupai benda hitam. Nggak selalu dia adalah benda yang warnanya hitam. Jadi benda yang warnanya nggak hitam pun kalau dia mempunyai karakteristik mampu menyerap secara sempurna, maka dia dikatakan sebagai benda hitam menurut topik bahasan yang kali ini. Ini adalah luas permukaan daripada benda yang melepaskan kalor. Jadi dia biasanya bentuknya adalah luas lingkaran. Ini adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Jadi kita harus ubah dulu. Kalau dia dalam Celsius, berarti caranya adalah T Celsius ditambah sama 273. Nah, nanti kita akan dapat berapa Kelvin. Terus kemudian tinggal dipangkatin 4. Satuannya berarti adalah Joule per detik atau Watt. Itu adalah daya atau kemampuan daripada suatu benda hitam. Pada saat suatu benda memancarkan energi, maka kita bisa mengamati panjang gelombang yang dipancarkan oleh benda tersebut. Kalau misalkan di sini itu dibikin kurva, yaitu adalah intensitas dengan panjang gelombang, dan masing-masing benda itu kan memancarkan dengan suhu yang berbeda-beda, sama kayak seperti tadi. Ini kan dia memancarkan dengan suhu T1, ini memancarkan dengan suhu T2, di mana T2 lebih besar daripada T1. Nah, ini berarti kan ada kalor yang dipancarkan dia. Nah, kalau kita amati, tepatnya orang yang namanya Wien ini mengamati, pada saat suhunya itu lebih tinggi, panjang gelombang maksimumnya itu ternyata berbeda. Kalau misalkan suhunya rendah, misalkan kita bicara suhu 200, panjang gelombangnya sekian. Tapi kalau suhu 3000, panjang gelombangnya lebih pendek. Kalau misalkan dia 4000, lebih pendek lagi. Menurut hubungan tertentu, pada saat dia kaliin, panjang gelombang maksimum yang pertama dikali sama T1, panjang gelombang maksimum yang kedua dikali sama T2, panjang gelombang maksimum yang ketiga dikali sama T3, dia menyadari bahwa ini lari ke angka tertentu, sekian. Ini namanya adalah tetapan Wien.
Ini meter Kelvin, berarti maksudnya panjang gelombangnya dalam satuan meter, ini harus dalam satuan Kelvin. Ini adalah hasil daripada penelitiannya dia. Jadi kalau misalkan kita punya satu benda, yang satu suhunya katakanlah 100 derajat Celcius, dia akan memancarkan dengan panjang gelombang tertentu. Yang satu suhunya misalnya 500, panas sekali. Panjang gelombang yang dipancarkan dia itu akan lebih kecil. Lambda 2 akan lebih kecil daripada lambda 1. Nah, seperti itu. Terus kemudian pada saat orang mengamati tentang penyerapan atau pemancaran energi, mereka itu bingung, apakah penyerapan atau pemancaran energi itu dilakukan secara terus-menerus, artinya itu adalah continue. Continue itu dia nggak pernah berhenti, atau dia itu pemancaran cahayanya itu sebenarnya sifatnya adalah discrete. Jadi cahaya itu akan, misalkan di sini kita sinarin suatu benda dengan cahaya, cahayanya itu apakah dia itu jalan dengan terus-menerus, apakah cahayanya itu sifatnya datangnya bertahap. Jadi kalau si Max Planck ini dia menjawab pertanyaan itu dan dia bilang bahwa cahaya yang diserap atau cahaya yang dipancarin itu sifatnya adalah discrete. Discrete itu dia nggak secara langsung. Jadi kalau misalkan ada cahaya yang dipancarkan sana, cahaya itu akan nyampe ke dia dalam bentuk paket-paket energi. Nah, ini namanya paket-paket energi, ini namanya adalah foton. Di mana energi daripada satu foton ini itu adalah E sama dengan H kali F. Pada saat di SMP kan kita sudah belajar adalah lambda sama dengan T kali V atau lambda sama dengan V per F, di mana V-nya di sini adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya selalu tertentu, yaitu adalah 3,3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ini kita bisa ganti C, sehingga F-nya ini kita bisa ganti H kali E sama dengan H kali C per lambda, di mana H itu adalah tetapan Planck. 6,6 sekian kali 10 pangkat min 34. Tinggal cari tahu sendiri di buku cetak nilai pasnya berapa. Nah, sementara untuk keseluruhan ini itu adalah namanya total energi. Total energi itu ya berarti faktor pengali daripada energi daripada satu foton. Energi satu foton itu adalah H kali F, atau kita bisa ganti H kali C per lambda. Tinggal tergantung apa yang diketahui, apakah frekuensi, apakah dia itu panjang gelombang. Tapi frekuensi sama panjang gelombang itu pasti berbanding terbalik. Jadi pada saat frekuensinya gede, panjang gelombangnya kecil dan sebaliknya. Itu yang dikatakan oleh Planck. Nah, kemudian si Einstein, ya ini nggak selalu, saya nggak tahu urutan daripada waktunya bagaimana, tapi Einstein ini melakukan percobaan seperti ini. Jadi di sini dia ada satu plat logam. Seperti yang kita sudah tahu bahwa kalau misalkan kita punya katakanlah natrium dengan nomor atom 11, dia kan mempunyai konfigurasi elektron. Di sini ada inti daripada natrium, terus kemudian di sini ada kulit-kulit elektron. Nah, elektron ini bisa pindah tempat kan? Kalau misalkan dia pindah tempat ke kulit yang lebih jauh, n tak terhingga, berarti dikatakan bahwa dia itu butuh energi. Kalau dia pindah ke kulit yang lebih dekat, dari kulit 3 ke kulit 2, berarti kan dia akan lepas energi. Nah, sekarang kita berbicara tentang logam-logam yang dia itu dikasih energi. Berarti kalau misalkan logam-logam itu dikasih energi, ini kan di sini kan ada elektron-elektron pada kulit terluar yang siap dia itu katakanlah dilepas. Nah, kalau misalkan kita kasih energi ke dia dalam bentuk energi foton, ya kita tinggal lihat untuk lepas ini, untuk lepas dia butuh energi berapa? Nah, itu kan di kimia kan dipelajari namanya itu adalah energi ionisasi. Besarnya energi untuk melepaskan elektron yang terikat paling luar dan paling lemah dalam keadaan gas. Nah, ini ada energinya. Cuma karena di sini itu bukan dalam bentuk gas, ya berarti dia tetap ada energi untuk melepasnya, karena untuk dari posisinya dia ke kulit yang lebih tinggi, dia kan selalu butuh energi. Nah, kalau energinya itu kita kasih jumlahnya cukup, maka energinya itu akan lepas. Kalau misalkan energi yang dikasih ke foton lebih besar daripada energi untuk lepas daripada kulitnya, maka dia akan bergerak. Nah, ini adalah prinsip daripada fotolistrik, lepas daripada kulitnya. Nah, percobaan Einstein seperti ini. Di sini ada satu plat logam, terus kemudian di sini itu ada elektron yang rencana dia akan bergerak. Nah, kalau di sini itu dikasih cahaya masuk dengan energi tertentu, E sama dengan H kali F. Kalau cahayanya itu tenaganya cukup, maka elektronnya itu akan bergerak ke sana. Sehingga di sini ampermeter itu ada berapa bacaannya, berapa ampere atau berapa miliampere. Nah, kalau misalkan diterusin energinya itu digedein,
maka elektron yang bergerak itu semakin banyak dan bacaan daripada ampere meter ini semakin gede. Jadi Einstein berpendapat bahwa energi foton yang diberikan kepada plat ini itu akan mempengaruhi energi kinetik yang keluar dari elektron yang keluar. Jadi kalau misalkan kita cari, kalau energi yang dikasih H kali F itu lebih besar daripada energi daripada untuk lepas, dikatakan E0 atau W0, ini namanya adalah fungsi kerja. Fungsi kerja ini kita bisa cari dari H kali F0. F0 ini adalah frekuensi ambang. Frekuensi ambang ini adalah frekuensi minimum agar supaya elektron mau lepas daripada kulitnya. Kalau dia lebih besar, maka elektron ini akan bergerak. Nah, bergeraknya dengan kecepatan berapa? Kita bisa nyari dari selisih energi. EK kan energi. E yang itu adalah energi, W0 juga adalah energi, berarti kita tinggal tulis H kali F dikurangi H kali F0. Tinggal tergantung dia kasih tahu apa. Kalau dia kasih tahu lambda, ya berarti H kali C per lambda dikurangi H kali C per lambda 0. Lambda 0 adalah panjang gelombang ambang, di mana itu adalah panjang gelombang yang paling besar agar supaya elektron bisa lepas dari kulitnya. Itu energi kinetiknya. Nah, kalau ini kan di sini kan elektronnya kan bergerak sini. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Nah, kalau potensialnya ini kan dia kan ada elektron yang bergerak ke sini kan, sampai ke posisi sini. Nah, kalau misalnya potensialnya ini dibalik, jadi maksudnya gambarnya itu nanti akan kutub positifnya di sini, kutub negatifnya di sini. Suatu kali dengan berapa volt tertentu, dia bisa membuat elektron itu nggak bergerak sama sekali karena dia ngelawan daripada gerakan elektron. Nah, itu namanya adalah potensial henti. Cara menghitung potensial hentinya adalah sebenarnya kita menggunakan prinsip daripada energi mekanik. Energi mekanik di katode sama dengan di anode. Dari perhitungan ini kita bisa mendapatkan Q kali delta V. Q itu adalah Q daripada elektron, delta V itu adalah selisih daripada potensial daripada baterainya. Karena di sini dua-duanya V, ini V, terus kemudian ini V. Ya, V yang satunya saya kasih garis atasnya untuk ngasih tahu bahwa dia itu adalah besaran vektor. Nah, ini adalah kecepatan. Nilai Q elektron sama massa elektronnya tertentu ya. Q elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi mesti tahu massa elektron adalah 9 atau 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Jadi tinggal tergantung kita mau pakai 9 atau 9,1. Kemudian topik yang berikutnya adalah tentang efek Compton. Tadi udah radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien udah, teori Planck udah, efek fotolistrik udah, sekarang hamburan Compton. Nah, Compton ini melakukan percobaan, katanya kan foton ini kan sama dengan partikel. Ini tuh kan dia di penelitian sebelumnya kan adalah partikel. Nah, elektron ini kan juga partikel. Nah, di topik bahasan di kelas 10 kan ada momentum kan. Dua benda kalau dia itu bertabrakan maka dia akan memenuhi hukum kekalahan momentum tertentu. Nah, di sini karena foton ini kita bisa anggap dia sebagai partikel karena dia memenuhi sifat-sifat partikel. Pada saat dia tabrakan, maka ada sebagian energi itu yang keambil. Jadi kalau misalkan ini ada energi daripada foton, nah energi daripada foton yang setelah tabrakan itu akan selalu lebih kecil daripada energi dia mula-mula. Dan energi selisih daripada energi itu akan dipakai oleh elektron untuk bergerak dengan energi kinetik tertentu. Nah, kita bisa mencari berapakah energi yang dimiliki oleh foton yang baru dengan cara kita mengukur sudut hamburannya. Jadi pada saat setelah foton tabrakan dengan elektron, elektronnya bergerak ke sana, fotonnya bergerak ke arah yang berbeda dengan sudut tertentu. Nah, di sini kan kita bisa tempatin layar dan dari layar ini kan kita bisa tahu sudutnya dia itu berapa. Caranya adalah H, ini tetapan Planck. Jadi kalau misalkan kita mau mencari panjang gelombang yang baru ini pasti lebih gede daripada panjang gelombang yang lama. Kan energi kan berbanding terbalik sama panjang gelombang kan. Pada saat energi yang barunya itu lebih kecil, berarti harusnya panjang gelombangnya lebih gede. Ini panjang gelombang daripada bawaannya yang pertama kali ditembakin ke elektron. Ini massa elektron dikali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini cos theta-nya itu adalah sudut daripada hamburannya foton yang tadi. Jadi foton yang lama, terus kemudian foton yang baru sudutnya berapa? Sudut yang dibentuk antara foton yang baru dengan arah gerak dari foton yang lama. Dari situ kita bisa cari tahu berapa energi yang masih dimiliki oleh foton itu setelah dia tabrakan.
Itu cerita tentang partikel semuanya. Nah, sekarang ini ada satu orang namanya adalah de Broglie. De Broglie ini mengusulkan tentang adanya itu namanya dualisme. Dualisme daripada gelombang partikel. Jadi maksudnya partikel ini kan tadi kan semua ceritanya tentang partikel. Partikel itu berarti dia punya massa. Kalau dia punya massa berarti dia memenuhi semua hukum gerak. Hukum Newton lah, terus kemudian hukum-hukum yang lain, hukum Newton tentang gravitasi dan seterusnya. Nah, de Broglie ini dia bilang bahwa cahaya selain memenuhi sifat sebagai partikel, sebenarnya dia juga bisa mempunyai sifat sebagai gelombang. Pada saat dia mempunyai sifat sebagai gelombang, berarti artinya sifat tertentunya itu adalah mereka punya panjang gelombang dan mereka punya frekuensi. Dan cara ngitung panjang gelombangnya, dia nurunin dari persamaan Compton tadi, bahwa momentum yang dimiliki ini kan tabrakan kan, berarti ada peristiwa tumbukan, berarti hukum kekalahan momentumnya konstan, tetapkan ya antara foton sama elektron. Nah, momentumnya itu cara nyarinya kayak gitu, H per lambda. Nah, dia turunin P sama dengan H per lambda, terus kemudian ini balik posisi, di mana P itu sendiri kan massa kali kecepatan. Nah, ini adalah panjang gelombang daripada de Broglie. Caranya nyari, tinggal tetapan Planck dibagi sama massa elektron dikali sama kecepatannya dia pada saat itu. Sekarang kita tinggal latihannya.